Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Sukacita besar kita boleh bersama-sama berkumpul lagi untuk memuji menyembah Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita percaya hari ini kuasa Tuhan akan dinyatakan, mukjizatnya akan dinyatakan. Mari kita mau bersatu di dalam doa, kita mau siapkan hati kita. Hiya ramasek haya ramahaya rabasiki namaya rabasyek. Hiya namahaya rabasiki namahaya rabasiki rabaya rabasyek. Hiya namahaya rabasiki ramahaya rabasyek. Hadirat-Mu Tuhan, Hiya rabasiki namahaya rabasiki rabaya rabasyek. Biarlah hadirat-Mu dinyatakan pada hari ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, mukjizat-Mu nyata Tuhan, kesembuhan terjadi Tuhan. Hiya rabasiki namahaya rabasyek. Pemulihan akan terjadi Tuhan, kesembuhan akan terjadi, bahkan kemuliaan demi kemuliaan akan Kau nyatakan bagi setiap kami. Hiya namoko rabasiki rabaya rabasyeki rabaya rabasyeki. Kami sambut kehadiran-Mu hari ini Tuhan. Kami sambut berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami siap Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita memberikan kemuliaan yang mulia buat Tuhan. Hiya rabasiki namaya rabasyeki raramo. Hiya namaya rabasyeki raramo. Tinggikan hari ini Tuhan. Sukacita-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Haleluya. Mari kita mau bertepuk tangan buat Tuhan. Sukacita Tuhan mengalir dalam kita. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkaulah kota benteng kami. Dunia takkan
sukacita kita, dia memberikan kekuatan, dia memberikan pengharapan. Haleluya. Biarlah segala pujian hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya.
suci, suci, suci.
rebe Kuriahana hone mesekere yana morena Iramana maya rama shekena lana mora motara lana masa Iralama sikiralaba takaralaba sikiralaba Sukacitamu saja yang memenuhi setiap kami Tuhan Iralama se Rohmu yang hidup menghidupkan jiwa kami Tuhan untuk kami tetap berjalan dalam jalan-jalan-Mu, dalam kehendak-Mu ya Tuhan. Karena tiada yang mustahil bagi Engkau ya Tuhan yang Engkau kerjakan Tuhan. Biarlah iman percaya kami Tuhan semakin kuat, semakin teguh di dalam Engkau ya Tuhan. Seperti rusa yang merindukan air yang mengalir Tuhan, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau lebih dari segalanya Tuhan. Engkaulah yang memuaskan setiap hasrat kami Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, malam hari ini Tuhan, Engkau menjamah setiap pribadi, lepas pribadi dimanapun kami berada saat ini Tuhan, di tempat kami masing-masing Tuhan. Biarlah secara pribadi Tuhan kami mengalami pribadi-Mu, kemuliaan-Mu yang besar Tuhan. Iralabata karalaba shekelalebe. Bangunlah hai jiwaku dan berharaplah kepada Tuhan. Syaralalalabata karalalaba syakaralaba syia. Semua hal yang menghalangi langkah kami untuk berjalan dalam Engkau ya Tuhan, Engkau Tuhan yang menghalaukannya Tuhan. Iralabasa karalabasa karalaba syia. Biarlah Tuhan pandangan kami hanya kepada Engkau ya Tuhan, yang jauh melebihi dari apa yang kami pikirkan dan harapkan ya Tuhan. Biarlah iman percaya kami Tuhan teguh Tuhan. Biarlah seperti Abraham Tuhan, tidak ada alasan dia berharap, tapi dia tetap berharap karena dia tahu pasti yang disembah adalah Allah yang hidup. Irala bata korelebe sekerelebe sia, uniara bata karalaba sia, orebe sekerelebe sikirala bata kara. Semua akan indah dan mendatangkan kebaikan Tuhan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau dan yang berseru kepada Engkau ya Tuhan. Irala basyekerelebe sekerelebe sia, orebe sia. Engkau Tuhan yang berdiri di depan kami bagaikan tiang awan tiang api. Demikianlah Tuhan, kami berjalan mengikuti Engkau, Tuhan. Penuaian pasti terjadi, gelombang penuaian pasti terjadi, kemenangan dan sukacita dialami semua umat-Mu Tuhan. Apa yang tidak pernah kami pikirkan timbul dalam hati kami, Engkau menyediakan ya Tuhan. Hari-hari ini Tuhan akan banyak setiap umat Tuhan mengalami secara pribadi dengan Engkau, bergerak menjadi garam dan terang-Mu. Wiramata hayone Mesia, lawatan demi lawatan, gelombang kesembuhan dan mujizat terus terjadi dan terjadi Tuhan. Dan semua umat Tuhan tampil sebagai prajurit-prajurit-Mu Tuhan, yang bergerak bagi kegerakan yang Kau sediakan bagi gereja-Mu. Gereja-Mu dalam lindungan-Mu, dalam proteksi-Mu Tuhan. Para malaikat yang berlaksa-laksa terus berjaga-jaga atas tempat ini, karena tempat ini adalah kepunyaan-Mu Tuhan. Biarlah api yang daripada Tuhan bergelora membara di setiap hati kami Tuhan, yang membawa kami kepada perluasan dan rancangan-rancangan-Mu yang Kau sediakan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa dan setiap suku-suku Tuhan. Berseru kepada Engkau ya Tuhan,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat malam, selamat bergabung dalam mesbah doa malam hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat malam ini lagi. Betapa hebat, betapa dahsyatnya Allah kami. Dan firman Allah yang akan kami dengar pada malam hari ini menyegarkan jiwa kami, memberikan kami pewahyuan yang baru Tuhan, untuk kami terus antusias melayani Tuhan, untuk kami terus antusias mengiring Yesus sampai pada kesudahannya. Terima kasih Bapa, dan kami percaya kemenangan gilang gemilang, terobosan akan terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tema kita dalam minggu ini berbicara, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ya, menarik sekali, tema yang sangat menarik. Ya, kita buka Alkitab kita dalam Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika engkau mengambil keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, maka hidupmu bukanlah milikmu lagi, tapi ada Kristus di dalam hidupmu yang mengendalikan, dan izinkan Tuhan mengendalikan hidup kita sepenuhnya. Ya, benar, ada Kristus dalam hidup kita. Tetapi ada dua kemungkinan. Apakah engkau mengizinkan Tuhan yang mengendalikan hidupmu, sebab Dia hidup di dalam hidupmu, atau engkau mengizinkan kehendakmu sendiri mengendalikan dan mengontrol hidupmu sendiri. Ada dua kemungkinan. Dan pada malam hari ini kita akan belajar, kiranya firman Tuhan ini menguatkan kita, meneguhkan kita, memberikan komitmen yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tanpa disadari banyak orang Kristen yang meniru menjadi seperti Kristus. Mungkin ada pertanyaan, di mana letak kesalahannya, Kak? Tuhan tidak mengajari kita meniru, Bapak Ibu. Tuhan Yesus tidak pernah mengajari kita untuk meniru Dia. Tetapi yang Tuhan ajarkan adalah Kristus hidup di dalam dirimu. Bapak Ibu, jika Kristus hidup di dalam kita, maka kita menjadi orang yang memiliki kelimpahan hidup. Jika Kristus hidup di dalam dirimu, maka engkau menjadi orang yang tanpa batas, melakukan tanda-tanda mujizat. Engkau mengalami terobosan demi terobosan, karena Kristus sang pencipta langit dan bumi ada dalam hidupmu. Maka dengarkan baik, kuasanya pun ada dalam dirimu. Dahsyat sekali Bapak Ibu. Ini yang kita harus pahami, bahwa jangan meniru, ya, tetapi Dia hidup dalam hidupmu. Amin. Firman Tuhan katakan bukan jadilah terang, tidak, tapi firman Tuhan katakan kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Kenapa? Karena Kristus ada dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ambil contoh, mungkin banyak orang zaman sekarang ini mengidolakan seseorang. Mungkin mengidolakan artis, atlet, dan sebagainya. Ya, biasanya kecenderungan seseorang jika mengidolakan seseorang, maka apapun yang dilakukan oleh idola tersebut, kecenderungan kita akan mengikutinya, benar? Ya, kecenderungannya itu seperti itu. Ya. Tetapi apa yang diidolakannya itu tidak hidup dalam hidupnya. Sehingga tidak ada dampak, tidak ada kuasa, tidak ada power. Hanya sekedar meniru. Dan ketika sekedar meniru, ketika idola tersebut melakukan kesalahan atau tidak sesuai dengan ekspektasimu, maka banyak orang yang menjadi putus asa, menjadi kecewa, menjadi marah. Karena apa? Karena meniru. Tetapi ketika engkau menyadari bahwa Kristus hidup di dalam hidupmu, Kristus itu yang memberikan kelimpahan hidup dalam hidupmu. Dahsyat banget Bapak Ibu. Kalau Kristus ada dalam hidupmu dan engkau hidup di dalam Kristus, maka engkau menjadi alat supranatural kuasa kerajaan Allah di tengah-tengah bumi ini.
Amin. Amin. Sehingga ketika Kristus hidup di dalam dirimu, engkau tidak dipengaruhi oleh situasi apapun. Engkau tidak dipengaruhi oleh kondisi apapun. Mungkin kondisinya berat menurutmu. Mungkin situasinya gak mudah menurutmu. Atau mungkin kondisinya tidak adil sepertinya. Tetapi ketika engkau hidup di dalam Kristus dan Kristus hidup di dalam dirimu, maka itu akan menggerakkan hidupmu untuk lebih sungguh-sungguh dan percaya kepada perkenanan Allah. Percaya kepada tuntunan Allah. Amin Bapak Ibu. Amin ya. Banyak orang yang meniru seperti Kristus tapi pada akhirnya tidak mengalami kepenuhan hidup. Ya. Kenapa? Gampang kecewa. Gampang putus asa. Gampang menyerah. Tapi ketika Kristus ada dalam hidupmu, apapun situasinya, engkau akan terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Sebab bukan engkau yang memutuskan segala sesuatunya. Engkau mengizinkan Kristus. Makanya tadi Bapak Ibu saya menyampaikan ada dua. Ketika engkau mengizinkan Kristus dalam hidupmu, bisa jadi engkau menyerahkan segala sesuatu dipimpin oleh Roh Allah. Atau engkau menyerahkan dipimpin oleh kehendakmu sendiri. Ya. Kristus ada di dalam hidup kita, maka engkau memutuskan segala sesuatu bersama dengan Dia, bukan kedagingan. Amin Bapak Ibu. Kristus yang memerintah penuh atas hidup kita. Ya. Kristus yang memerintah nyata atas hidup kita. Jika Kristus ada dalam hidupmu, maka mudah bagimu untuk menghormati, untuk tunduk, untuk taat. Karena sifat Kristus salah satunya adalah tunduk dan taat kepada Bapa. Maka sifat itu ada dalam dirimu. Itu perbedaannya Bapak Ibu. Ketika engkau sekadar meniru Kristus, belum tentu sifat Kristus ada dalam dirimu. Tetapi ketika engkau mengizinkan Kristus ada dan tinggal dalam dirimu, maka sifat Kristus ada dalam dirimu. Amin. Bangkitkan roh kita pada malam hari ini lagi. Kristus ada dalam hidupmu, maka engkau akan menyadari ada kuasa sorgawi yang begitu melimpah dalam dirimu. Bisa jadi tantangan dan cobaan ada, tetapi engkau menyadari ada Kristus dalam dirimu. Justru di tengah tantangan, di tengah badai, di tengah cobaan, Tuhan akan membawa hidupmu terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sebab Kristus hidup di dalam hidupmu, maka sukacitamu melimpah dan menjadi penuh. Kristus ada dalam hidupmu, maka engkau akan mengaktifkan kuasa sorgawi. Maka engkau akan menghasilkan buah. Buah Bapak Ibu yang bisa dinikmati oleh Bapa. Amin. Bapak Ibu, engkau harus mengingat bahwa strategi iblis adalah menjatuhkan dan melumpuhkan. Ya. Kalau dalam Mazmur 1 ayat 2 dan 3 berkata, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang ditanam di tepi aliran air, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Bapak Ibu, iblis berusaha supaya engkau tidak menghasilkan buah. Iblis berusaha supaya engkau membuat keputusan yang pada akhirnya engkau tidak menghasilkan buah. Ya. Bila engkau terlalu fokus dengan masalahmu. Masalah boleh ada Bapak Ibu. Saya pun punya masalah. Semua manusia di muka bumi ini memiliki masalah. Tetapi bedanya adalah ketika kau tahu bahwa Kristus ada dalam hidupmu, engkau tidak dikontrol, dikendalikan oleh masalahmu, tapi engkau mengetahui bahwa sumber kehidupan ada dalam hidupmu, Sang Pembuat mujizat ada dalam hidupmu, sehingga engkau melakukan
mujizat itu, sehingga engkau melakukan terobosan demi terobosan, dan hidupmu akan semakin naik bukan semakin turun. Firman Tuhan berkata, engkau kepala bukan ekor. Amin. Kita ditentukan menjadi besar, Bapak Ibu, menjadi besar dan berhasil. Kita ditentukan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa. Itu yang harus kita ketahui. Jadi jangan izinkan masalah apapun mengalihkan fokusmu kepada rencana Allah. Ya. Kalau Kristus hidup di dalam aku, bukan aku lagi yang hidup, bukan Marta lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup. Bukan keputusanku yang hidup, tapi keputusan bersama dengan Kristus yang ada. Bukan pemikiranku saja, tapi ada pemikiran kerajaan Allah, pemikiran surgawi dalam hidupku. Amin, Bapak Ibu. Mari kita berlomba menghasilkan buah kita sendiri. Jangan melihat atau sibuk mengurusi buah orang lain. Ya, kalau baca bahasa zaman sekarang ya Bapak Ibu ya, jangan kepo gitu ya. Mari kita fokus menghasilkan buah sendiri. Ya. Ketika kita sibuk mengurusi buah orang lain, kecenderungannya kita akan gampang menghakimi. Kita akan gampang menyalahkan. Ya, Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang gampang sekali ngejudge, menyalahkan atau menuduh sebelum tahu kebenaran yang sesungguhnya. Dan pada malam hari ini kita belajar, sebab iblis senang sekali mengecoh, Bapak Ibu, ya, merendahkan, memutarbalikkan kebenaran. Kalau Kristus ada dalam hidupmu, engkau semakin naik dan bukan turun. Katakan amin. Jika Kristus ada dalam hidupmu, engkau masuk dalam terobosan demi terobosan. Jika Kristus ada dalam hidupmu, maka sifat Kristus ada dalam hidupmu, yang tunduk kepada otoritas. Amin. Yang tunduk, Bapak Ibu. Itulah sifat Allah kita. Apa talenta dalam hidupmu? Apa yang Tuhan percayakan dalam hidupmu? Tuhan mau pakai itu. Ya. Tuhan mau pakai engkau luar biasa, Bapak Ibu. Jangan terkecoh hanya dengan hal-hal yang sepele, yang mengalihkan fokusmu, mengalihkan pandanganmu, mengalihkan konsentrasimu. Mungkin dulu engkau melayani Tuhan, tapi karena kekecewaan, sakit hati dan sebagainya yang tidak sesuai dengan ekspektasimu, engkau mundur. Jangan mau. Iblis senang kau lakukan itu. Ya. Amin, Bapak Ibu. Jika Kristus hidup di dalam dirimu, maka engkau menjadi setia seperti Kristus sampai pada akhirnya. Allah menciptakan kita untuk menghasilkan tujuan yang besar. Tuhan menciptakan engkau supaya engkau masuk dalam tujuan yang besar, rencana yang besar, rencana yang mulia, Bapak Ibu. Engkau tidak akan bisa menghasilkan apa-apa bila Kristus tidak hidup di dalam hidupmu. Ya. Bila Kristus tidak hidup di dalam hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika engkau meniru seperti Kristus, kecenderungannya adalah engkau akan sibuk memberikan kesan. Tetapi bila Kristus hidup di dalam kamu, maka karakter Kristus, sifat Kristus akan kelihatan dari hidupmu. Amin, Bapak Ibu. Amin. Allah kita itu Allah yang sempurna. Bapak Ibu, bisa engkau bayangkan Sang Pencipta langit dan bumi ada dalam hidupmu. Sang Pembuat terobosan ada dalam hidupmu. Sang Pembuat mujizat ada dalam hidupmu. Yang membuat engkau bergerak tanpa batas. Yang menjadikan engkau menjadi pemenang yang luar biasa. Bapak Ibu, coba evaluasi dirimu
sekarang, lihat kondisimu sekarang, lihat dirimu sekarang. Di mana situasimu? Seperti apa situasimu? Bila engkau menyadarinya, bangkit. Amin. Bangkit. Jangan mau dikecoh sama iblis. Jangan mau ditipu sama iblis. Ya. Jangan mau dipermainkan iblis perasaan dan pikiranmu, Bapak Ibu. Izinkan roh Tuhan yang mengendalikan hidupmu. Hidupku bukanlah aku lagi, tapi Kristus dalamku. Ada pujian berkata kan? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Amin. Hidup kita bukan diri kita lagi. Bukan kita yang berhak atas diri kita, Bapak Ibu. Ya, bukan kita yang berhak. Menyalibkan daging, menanggalkan segala keinginan diri sendiri dan keinginan daging itu gak mudah. Oleh karena itu izinkan Kristus memerintah atas hidupmu. Galatia 2 ayat 20 tadi. Kristus hidup di dalam aku. Amin. Ketika engkau tergoda oleh sesuatu, katakan Kristus hidup di dalam aku, yang memampukan aku keluar sebagai pemenang. Lihat, mari Bapak Ibu, evaluasi diri kita supaya kita bisa melaju dengan cepat. Apakah engkau sungguh mengerti panggilan Tuhan dalam hidupmu? Ya, apakah engkau sungguh mengerti panggilan itu? Ketika engkau mengerti dan paham benar panggilan Tuhan dalam hidupmu, engkau tidak digerakkan oleh kedaginganmu, Bapak Ibu. Ya, engkau tidak digerakkan oleh perasaanmu dan pikiranmu semata. Aku mau mundur, aku tidak mau lagi melayani Tuhan. Kenapa orang memutuskan seperti itu? Karena dagingnya tidak dipuaskan. Karena engkau tidak paham tujuan panggilan hidupmu. Engkau melayani raja di atas segala raja. Jika engkau melayani raja di atas segala raja, engkau mengerti siapa, di mana posisimu. Amin. Yang kita layani raja di atas segala raja. Amin, Bapak Ibu. Katakan dalam dirimu, Tuhan, sampai akhir hidupku, aku mau tetap setia kepada panggilan-Mu. Aku mau terus menghasilkan buah. Amin, Bapak Ibu. Dan orang yang mengerti panggilan dan tujuan hidupnya, orang yang mengerti bahwa orang itu harus menghasilkan buah, ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Ya, memikul salibnya, merendahkan hati. Bapak Ibu, keinginan daging ini kan gak enak ya. Untuk dihancurkan ini kan susah ya. Apalagi ego ya kan, apalagi ego kita, apalagi kayak seolah-olah harga diri kita sudah gak ada lagi gitu kan. Itu rasanya kan semakin berat ya. Aduh, harga diriku kayak gak dipandang di tempat ini gitu ya. Atau ego kita tidak ada ya. Ego kita lebih dominan, itu gak mudah. Tetapi jika Kristus hidup di dalam hidupmu, sekali lagi saya katakan, sifat Allah ada dalam hidupmu. Amin. Amin. Sebab Dia hidup dalam hidup kita. Ada buah yang harus dibayar, Bapak Ibu. Ya. Ada buah. Begini Bapak Ibu. Belum tentu apa yang kita pikirkan itu benar. Belum tentu apa yang kita rasakan itu benar. Dan iblis sering sekali mengambil kendali di sini. Akhirnya membuat engkau labil, perasaanmu mulai goncang, goyah. Akhirnya engkau mengambil keputusan yang semena-mena. Akhirnya engkau menjauh, menghilang dan tidak kelihatan lagi. Iblis menang. Ya. Tetapi ketika engkau berkata, Tuhan, baharui aku tiap-tiap hari. Aku mau bertumbuh tiap-tiap hari dengan Engkau, sebab Roh-Mu ada dalam hidupku. Ya, maka itu akan digenapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
Bapak Ibu, engkau akan menjadi orang yang bertanggung jawab dengan dirimu sendiri. Ya. Engkau menjadi orang yang bertanggung jawab. Seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu. Semua makhluk di muka bumi ini memiliki permasalahannya masing-masing. Ya. Justru kita harus semakin naik. Amin. Bapak Ibu, bisa engkau pernah perhatikan burung Raja Wali? Bagaimana dia bisa naik terbang tinggi? Saya pernah nonton dokumenter mengenai burung Raja Wali, Bapak Ibu. Ya. Saya memperhatikan bagaimana burung Raja Wali itu bisa naik terbang tinggi. Ternyata ketika burung Raja Wali mau manuver naik terbang tinggi, di mana ada badai datang, justru dia manuver luar biasa untuk naik terbang tinggi. Bapak Ibu, kuasa ilahi memampukan engkau. Kuasa ilahi yang ada dalam dirimu, Kristus yang ada dalam dirimu, memampukan engkau untuk manuver yang lebih tinggi, untuk naik terbang tinggi sekalipun di tengah badai. Karena bukan aku lagi yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jadi kita menjadi orang Kristen, kita harus menyadari apa posisi kita, Bapak Ibu. Engkau adalah warga kerajaan surga. Engkau adalah anak Allah, di mana Kristus hidup. Anak Allah dipimpin oleh Allah, bukan dirinya lagi. Aku hidup karena Kristus hidup di dalam aku. Amin. Maka sukacita itu menjadi melimpah. Damai sejahtera itu menjadi melimpah. Amin, Bapak Ibu. Situasi boleh susah, tapi sukacita surgawi melimpah-limpah dalam hidup kita. Katakan amin. Tantangan boleh ada, tantangan mungkin boleh begitu menyakitkan, tapi dengarkan baik. Kristus hidup di dalam dirimu yang memberikan kelimpahan hidup surgawi. Engkau menikmati sukacita besar, bahkan kau bisa berpesta pora bersama dengan kerajaan surga di tengah badai. Amin, Bapak Ibu, amin, amin. Bapak Ibu, saya mengalaminya, Bapak Ibu. Beberapa waktu lalu saya mengalami tekanan yang begitu besar, saya mengalami kesedihan, Bapak Ibu, karena semua di luar dari ekspektasi saya, Bapak Ibu. Tapi ketika Bapak Gembala mengajak kami didoakan oleh Ibu Rohani kami, Pastor Dina dan pastornya saya mengalami kelepasan yang luar biasa, didoakan juga oleh Bapak Pimpinan Sinode Pastor Martinus Raja. Saya mengalami kelepasan yang luar biasa, sukacita surgawi melampaui hidup saya. Kesenangan yang begitu luar biasa, Bapak Ibu. Dan itu yang mau Tuhan berikan dalam hidupmu. Bapak Ibu, dengarkan baik. Ketika engkau menyadari ada Kristus dalam hidupmu, maka itulah sumber kekuatan hidupmu. Katakan amin. Amin. Itulah sumber kekuatan hidupmu. Kristus hidup di dalam hidupku, bukan karena aku lagi, tapi Kristus hidup di dalam hidupku. Katakan amin. Mari kita bangkit berdiri dimanapun engkau berada, mungkin di rumah dan sebagainya, Bapak Ibu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa. Engkau menjamah Bapak Ibu yang mengikuti mesbah doa pada malam hari ini. Kami tolak segala atmosfer yang bukan berasal daripada surgawi. Pekerjaan iblis yang memberikan kelemahan, yang memberikan tawaran-tawaran humanisme, semua kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu, jika engkau ada yang kecewa, sakit hati, putus asa, hilang pengharapan, hari ini angkat kedua tanganmu, kesembuhan terjadi, pemulihan terjadi, kelepasan terjadi. Engkau akan masuki terobosan besar, engkau akan melihat mujizat yang besar, engkau akan masuk terobosan-terobosan besar, engkau akan masuk dalam tuaian yang besar di dalam nama Tuhan Yesus. Rohmu dibangkitkan Tuhan, hatimu dibawa oleh Tuhan, Roh Kudus hidup dalam hidupmu, Kristus ada dalam hidupmu yang akan membebaskan engkau, melepaskan engkau dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang sakit, engkau akan memperoleh kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, sukacita surgawi mengalir atas hidupmu. Mulai hari ini
sampai selama-lamanya. Berkat yang daripada Allah Bapa, Allah Anak dan Roh Kudus melampaui hidupmu. Sukacita yang melimpah-limpah daripada Bapa Surgawi melingkupi hidupmu. Roh yang menyala-nyala dalam hidupmu dicurahkan, dan berkat berkelimpahan terjadi atas hidupmu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari terus ikuti acara yang ada di channel YouTube GKRI Haleluya, baik itu mesbah, ibadah minggu dan sebagainya. Bapak Ibu juga bisa mengikuti sosial media lainnya GKRI Haleluya, ada Instagram, TikTok, Facebook. Bisa juga mengunjungi website GKRI Haleluya, www.gkrihaleluya.com. Bapak Ibu mungkin ada pokok doa, kita senang mendoakannya. Bisa menghubungi email yang ada di website atau juga di inbox Bapak Ibu yang di channel YouTube GKRI Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.